RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saatnya Anda belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang gembira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
105,5 Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Selamat pagi sahabat kreatif dan juga yang sedang menonton melalui live YouTube di RRI Batam ya. Pagi hari ini bersama Yudis sudah ada Bapak Anung Amarudin dari SMPN 29 Batam, guru IPA-nya. Dan hari ini sahabat kreatif, kita belajar tentang kohesi, adesi, dan kapilaritas. Seperti apa nih? Tapi kita sapa dulu Pak Anungnya. Halo Pak Anung, apa kabar nih? Kabar baik Mas Yudi. Pak Anung tadi sudah nyampe pagi banget tadi Pak Anung ya? Iya betul. Waduh, ini sudah siap sepertinya dengan adesi, kohesi, dan kapilaritasnya. Nah, sebelum kita mulai ini sahabat kreatif, buat kamu yang juga siswa kelas 7 SMPN 29 khususnya ya, jangan lupa yang menonton lewat channel YouTube juga RRI Batam, ini ada tugas hari ini ya, ada tugas, dicatat sekali lagi, ada tugas. Jadi bisa langsung mampir ke channel YouTube kita di RRI Batam dan lihat pin komennya dari RRI Batam. Jadi apa tugasnya bisa dilihat di situ, dan di mana submitnya, di situ juga ada linknya, bisa langsung diklik. Jadi pin komennya jangan dibuang ya, itu bisa dilihat di situ, tapi nanti sama operator kita juga bakal dikasih lagi buat kamu. Jadi silahkan, ini yang sudah absen ada Dina Puspitasari nih Pak Anung, ada Iya Mas. anak kelas 7 banyak nih lumayan. Alhamdulillah. Ini sama Pak Anung mungkin sudah kedua kalinya melihat wajah Pak Anung di sini ya. Iya, Tapi betul. Pak Anung pasti belum tahu ini wajahnya yang mana sih ini anak-anaknya. Oke, kalau gitu langsung aja kita berikan waktu untuk Pak Anung untuk menjelaskan materi pada hari ini tentang adesi, kohesi, dan juga kapilaritas. Silakan Pak Anung. Baik, makasih Mas Yudis. Selamat pagi anak-anak Bapak dan sahabat kreatif Pro 2 Batam Center Indonesia. Khususnya juga anak-anak Bapak kelas 7 SMP di Kota Batam. Apa kabar semuanya anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini tentunya kalian masih diberikan kesehatan, dapat mengikuti biarpun kalian belajar dari rumah dan belajar dari RRI bersama Bapak dalam bahan ajar kohesi, adesi, dan kapilaritas. Sebetulnya bahan ajar seperti ini itu adalah kelanjutan dari bahan ajar yang telah Bapak sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun pada kesempatan hari ini juga, agar lebih menguasai sebuah kompetensi kalian, maka Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran materi hari ini. Yang pertama, ini adalah materi yang belum pernah anak-anak Bapak lihat atau belum pernah sama sekali dipelajari. Ada istilah yang namanya kohesi, adesi, dan kapilaritas. Nah, istilah seperti inilah nanti akan Bapak coba uji cobakan sedikit barangkali, dan tentunya anak Bapak di rumah juga harus diikuti dengan baik. Karena materi seperti ini tanpa kalian ikuti dengan baik peragaan maupun demonstrasi, bahkan nanti kalau nanti sampai syukur-syukur bisa tatap muka secepatnya, bisa masuk ke dalam sebuah lab, biarpun lab mini, lab kecil ya. Yang pertama, kalian harus mampu membedakan yang Bapak sebutkan istilah ketiga tadi, kohesi, adesi, dan kapilaritas berdasarkan pengamatan. Yang kedua, nah dari istilah yang Bapak sebutkan tadi, nanti ada muncul istilah lagi yang namanya meniskus. Jadi tujuan yang harus hendak kalian capai semuanya, ada yang namanya meniskus cekung dan meniskus sembung. Jadi anak Bapak nanti bisa mengaitkan kedua peristiwa meniskus cekung dan cembung ini dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam peristiwa yang sangat relevan. Yang ketiga, konsep kapilaritas. Jadi belajar apapun kalau anak Bapak semuanya itu bisa menguasai konsep. Atau dulu pernah Bapak bilang, "Nak, kalau kalian senang pada sebuah materi pelajaran atau bahkan mata pelajarannya, tekunilah. Yang pertama adalah
konsep. Karena tanpa menguasai sebuah konsep, maka tidak akan ada hasilnya, alias kalian tidak akan dapat mampu menerima materi bahan ajarnya. Ya. Menjelaskan konsep kapilaritas yang keempat. Nah, harus tahu kalau di atas tadi ada peristiwa yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka kapilaritas gejalanya juga harus yang keempat kalian bisa menyebutkan contoh ataupun peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir anak Bapak dan sahabat kreatif Pro 2 Batam Center Indonesia. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan anak Bapak. Kita masih belajar dari rumah, bahwa pada hari ini, pagi hari ini yang cerah, baik anak Bapak khususnya SMP 29 maupun anak Bapak kelas 7 umumnya di Kota Batam, bahwa pada hari ini Bapak Ibu kalian telah atau sedang mendata kehadiran kalian. Pasti itu. Yang kedua, setelah mendata tentunya Bapak Ibu sudah menyampaikan bahan ajar. Nah, seperti Bapak seperti ini. Bapak ini sedang akan memberikan bahan ajar kepada kalian semuanya dalam proses PJJ. Apakah hanya itu? Tidak, namun nanti Bapak Ibu guru kalian akan menagih. Bukan dalam bentuk artinya kalian punya utang, enggak. Harus ada umpan balik dalam proses pembelajaran kali ini. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga yang harus diperhatikan ini anak ya. Lalu Bapak Ibu gurumu kalian itu akan mencatat siapa saja yang tidak hadir pada hari ini dan kemudian akan dilaporkan atau melaporkan kepada wali kelas. Nah, disinilah barangkali kalau anak Bapak mengalami pembelajaran yang ada kendala atau hambatan, boleh hubungi wali kelas. Yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak orang tua siswa yang sudah memastikan bahwa pada hari ini tepatnya jam 10 sampai jam 11 nanti anak-anaknya sudah melaksanakan belajar walaupun dari rumah melalui RRI. Kemudian jangan lupa juga ingatkan anak-anak kita, Bapak Ibu orang tua di rumah, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Barangkali itu. Nah, sekarang anak Bapak siapkan pena, buku, barangkali mau mencatat. Ya. Nah, pada materi hari ini Bapak mengambil sub materi yang namanya apa itu kohesi, apa itu adesi, apakah yang dimaksud dengan kapilaritas, dan apa pula yang disebut dengan meniskus. Baik, anak Bapak, sahabat kreatif Pro 2 Batam yang Bapak banggakan, Bapak lanjutkan. Materi yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan atau kita melihat barangkali di rumah, biarpun Bapak tidak lihat di rumah kalian, pasti ada benda-benda yang berwarna-warni. Bapak ulangi, ada benda yang berwarna-warni. Baik itu meja, kursi, tembok, barangkali jelas kalau tembok. Dan semua benda-benda yang ada di rumah berwarna-warni itu ada karena benda-benda tersebut dicat. Sekali lagi, benda-benda di rumah kalian berwarna-warni karena benda tersebut dicat. Nah, lalu apa hubungannya dengan konsep materi seperti ini, Pak? Yaitu tadi sudah disebutkan, kita akan belajar tentang kohesi dan adesi terlebih dahulu. Apa itu kohesi? Nah, untuk itu mohon perhatikan, Bapak tadi sudah janji bahwa pada hari ini kita akan belajar materi ini, akan Bapak sampaikan sedikit demonstrasi agar anak Bapak sahabat kreatif
tahu kenapa benda-benda itu kok dicat dan catnya dapat menempel pada benda-benda baik terbuat dari kayu, logam, besi maupun benda-benda yang lain. Baik, anak bapak, yang pertama, kalau di rumah ada yang namanya sebuah cat, kita masuk pada jelajah konsep hari ini. Nah, kebetulan bapak tidak membawa cat, namun cat bisa saya sederhanakan atau yang sangat sederhana saja. Bapak bawa sebuah tip X. Nah, tip X sekarang pada kertas ini, perhatikan, ini ada tulisan yang mengatakan apakah kalian sudah siap untuk belajar. Nah, kenapa tinta spidol ini dapat melekat pada kertas? Nih. Kenapa kapur dapat melekat pada whiteboard atau papan tulis? Semuanya ini disebabkan karena pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang zat, wujud zat dan perubahannya. Kita harus tahu bahwa yang namanya setiap zat terdapat gaya tarik. Bapak ulangi, setiap wujud zat mempunyai gaya tarik. Nah, gaya tarik seperti apa, Pak? Contoh seperti ini. Cat dapat menempel pada tembok, tinta dapat melekat pada kertas. Nih. Nah, peristiwa seperti ini di dalam IPA fisika dinamakan dengan gaya tarik menarik. Namun di dalam zat tadi, baik padat, cair, dan gas, tadi sudah dikatakan bahwa setiap zat ada gaya tarik menariknya. Nah, zat padat, cair, dan gas, sifat partikelnya pada pertemuan yang lalu itu berbeda-beda. Zat padat memiliki gaya tarik yang sangat kuat, lemah untuk zat cair, sangat lemah untuk zat gas. Nah, untuk itu ini ada dua buah partikel di dalam gaya tarik tadi. Untuk setiap zat padat, cair, dan gas itu terdapat gaya tarik menarik yang disebut dengan kohesi. Sekali lagi, disebut dengan kohesi. Jadi setiap zat memiliki, sekarang sudah tahu, baik zat padat, cair, dan gas memiliki gaya tarik menarik yang disebut kohesi. Zat padat yaitu gaya tarik menarik antar partikel-partikel zat padat yang sejenis. Jadi zat padat dengan zat padat disebut kohesi zat padat. Begitu pula untuk zat cair, ada kohesi air. Begitu pula dengan zat gas. Nah, jadi seperti ini. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Ini adalah adesi. Karena tinta spidol dapat melekat pada kertas. Paham ya, Bapak Ibu? Jadi sudah ada gambaran, ya Bapak harapkan tentunya harus paham, karena sesuai dengan tujuan pelajaran tadi anak Bapak harus mampu. Gampang. Ini yang penting, tinta ini dapat melekat pada kertas. Spidol tintanya dapat digunakan untuk menulis pada whiteboard. Peristiwanya disebut dengan adesi. Kenapa adesi?
Karena dua zat yang berbeda terdapat gaya tarik menarik sangat kuat, yaitu antara partikel spidol tintanya dengan partikel-partikel kertas seperti ini, yaitu yang disebut dengan adesi, itu lebih kuat gaya tarik menariknya dibandingkan kohesi zat tinta atau kohesi tinta. Jadi adesi lebih kuat daripada kohesi, maka tinta dapat melekat atau tinta spidol dapat melekat pada kertas, atau spidol dapat digunakan untuk menulis pada whiteboard. Oke, itu ada sedikit penjelasannya sudah di sesi pertama nih Pak ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi kedua, tapi sebelum lanjut nih sahabat kreatif dan juga anak-anak dari SMPN 9 yang sedang menonton melalui channel YouTube RRI Batam, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ini ada tugas nih ya, sudah dipin di situ, dan itu tugasnya adalah merangkum materi pembelajaran hari ini dan dikirimkan melalui link. Dan hari ini juga ada 3 orang dengan komentar paling relevan yang terbaik juga tentang pelajaran IPA hari ini yang akan dipilih nanti dan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Ada paket internet reguler ya, paket internet reguler 20 GB untuk 3 orang pemenang, dan juga ada masker sebanyak orang di rumahnya. Nah, jadi silahkan dipahami dulu apa yang diajarkan dan dijelaskan oleh Pak Anung Amarudin tadi, karena kita akan break lagi dan setelah ini kita akan lanjut di sesi kedua. Jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap bersama kami di 105,5 Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas, tetap di Belajar di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Balada Yayang Bebek, aksi cegah corona. Halo, apartemen Sukamaju Makmur Residence. Dengan siapa? Ada apa? Kamu di mana? Ih, bisa aja deh masnya, udah kayak lagu. Iya dong, Mbak. Harus semangat. Walaupun WFA, work from apartemen. Hehe, gimana Mbak? Gini mas, badan aku tuh lagi gak enak. Aku takut kalau terinfeksi virus corona yang baru mas. Aku pengen kerokan. Bisa cariin tukang kerok gak mas? Oke, siap. Saya coba bantu ya. Tapi sebelumnya, sudah berapa lama Mbak batuk? 3 hari. Apakah ada demam dan flu? Iya ada. Apakah kamu masih sayang? Hah? Maksudnya? Ups, maaf Mbak, maaf. Maksud saya, apakah Mbak masih sayang sama diri Mbak? Ya masih dong mas. Kenapa? Masnya kurang kasih sayang? Enggak kok Mbak. Gini Mbak, saran saya daripada kerokan, kalau Mbak merasa demam, batuk dan flu, lebih baik Mbak telepon rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Enggak ah, saya takut mas. Takut tes corona. Mending kerokan aja deh. Ih si Mbak. Kan nggak ada buktinya Mbak kalau kerokan bisa menyembuhkan kita dari COVID-19. Malah sebaliknya, bisa menularkan virus corona ke orang yang membantu Mbak kerokan. Oh gitu ya? Iya dong. Saya saranin Mbak berkonsultasi dengan dokter supaya informasinya jelas dan penanganannya lebih cepat Mbak. Oke deh mas, makasih ya informasinya. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis.
RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, sahabat kreatif dan juga anak-anak dari SMPN 29, adik-adik yang sedang menonton melalui channel YouTube RRI Batam, jangan lupa ya, itu ada pin komen di atasnya kolom komentar, itu adalah tugasnya untuk hari ini. Masih bersama Pak Anung Amarudin nih, kita masih membicarakan tentang kohesi, adesi, dan kapilaritas. Tadi sudah dibahas tentang adesi itu seperti apa, contohnya sudah jelas juga ya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masih ada kohesi dan kapilaritas yang masih akan kita bahas. Jangan lupa juga untuk tetap mengikuti siaran kami, juga bisa didengarkan lewat 105,5 MHz dan juga bisa lewat channel YouTube. Ini ada Pak Ali yang juga sudah bergabung di sini. Nanti akan dilihat juga, dibantu siapa yang komentarnya paling relevan dan paling menarik. Oke, Pak Anung. Ya, Mas. Ya, Pak Anung sudah siap, kita lanjut ke materi Oh berikutnya, Pak iya, Anung. baik Mas. Saya Oke, lanjutkan. baik, silakan, Pak Anung. Yang tadi adesi sudah. Jadi tinta dapat melekat pada kertas atau pada whiteboard tadi sudah, itu namanya adesi. Nah, lalu yang kohesi seperti apa? Nah, pada kesempatan ini Bapak bawa ini sendok dan gelas. Kita akan membuktikan bahwa kohesi itu berbeda dengan adesi. Perhatikan. Kalau kecap ini Bapak tuang ke dalam sendok, mohon perhatikan ya. Perhatikan tetesan daripada kecap. Sekali lagi, perhatikan ya. Bapak tuang beberapa detik. Bapak rasa sudah cukup nih ya. Udah banyak ini. Nanti tumpah di studio pula ini. Paham ya nak ya? Oke. Nah, dah sangat jelas yang terakhir. Nah, kecap ini mempunyai partikel yang jatuh tadi, mempunyai partikel yang membentuk gaya tarik-menarik lebih kuat dibandingkan gaya tarik-menarik antara kecap dengan sendok. Nah, dalam hal ini menyebabkan partikel daripada sirup tadi itu cenderung membentuk bulatan. Sehingga tetesan kecap pada ujung inilah. Nah, tumpah tetesan ini pada ujung ini cenderung permukaannya menyerupai bola. Sekali lagi. Nah, udah cukup Bapak rasa? Nah, kenapa bentuknya cenderung menyerupai permukaan bola? Hal ini disebabkan, perhatikan, bahwa di dalam partikel zat kecap itu akan cenderung lebih memilih gaya tarik menariknya lebih terhadap pada sesamanya, yaitu antara gaya tarik menarik kecap dengan partikel kecap lebih kuat. Oleh sebab itu, maka permukaan daripada kecap yang Bapak tuang dalam sendok itu tadi, permukaannya menyerupai permukaan bola. Nah, inilah yang disebut dengan kohesi. Kemudian yang nomor 3, yang terakhir, itu kapilaritas. Nah, apa itu kapilaritas? Kapilaritas tidak bisa diartikan langsung seperti itu tanpa, perhatikan, Bapak sudah bawakan media, ya, bawa media, yaitu apa? Nah, kalau anak Bapak perhatikan, ini adalah air, jelas air yang dapat diminum tadinya sebelum diberikan zat pewarna, tapi Bapak tidak sarankan untuk diminum, tidak, karena air pewarna ini mungkin untuk campuran obat atau yang lainnya. Nah, kenapa harus berwarna? Kita nanti akan membuktikan bahwa yang namanya kapilaritas, ya,
Kalau di dalam bukumu bahkan anak bapak semuanya menghadap buku, kapilaritas adalah bla 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 bla. Ya kan? Tapi kan nggak tahu. Bahkan tidak kita pakai tisu pun tidak menjadi masalah. Tidak mesti harus pakai tisu, tetapi akan lebih cepat apabila memakai tisu dibandingkan dengan memakai ranting daun. Ranting daun kan kecil dibandingkan cabang, apalagi batang. Nah, sekarang anak bapak sudah paham ini, sudah mengarah kemana. Kalau katanya di dalam batang itu ada zat cair yang dapat diserap, Pak. Oh iya. Nah, itulah namanya daya kapilaritas yang akan bapak sampaikan. Gimana caranya? Siapkan air biasa boleh. Kenapa harus air berwarna, Bapak? Supaya anak bapak di rumah, sahabat kreatif semuanya, tahu bahwa daya hisap tisu itu nampak. Karena tisu ini mempunyai di dalamnya seratnya, kapilaritas pembuluhnya sangat kecil. Sangat kecil. Ya. Seperti apa? Perhatikan. Sekarang Bapak sudah bawakan selai tisu, sudah Bapak lipat seperti ini. Tidak dilipat, gimana Pak? Mau digulung boleh. Celupkan perlahan-lahan. Nah, kalau tidak kita taruh gelas seperti ini, wah sayang, nanti tumpah ke bawah. Nah, ini membutuhkan waktu tertentu anak Bapak, bersabar. Apakah betul daya hisap kapilaritas itu ada? Oh iya, harusnya kalau anak bapak di rumah, sahabat kreatif semuanya, ikut mendemonstrasikan seperti ini, boleh juga pakai tisu yang digulung, mau besar seberapa pun boleh. Kita perhatikan sebentar saja, tidak usah lama-lama. Nampaknya tisu sudah tidak lurus lagi, sudah membengkok ke arah ke bawah anak bapak. Sahabat kreatif semuanya, nah ini jelas. Jika anak bapak di meja tumpah air, nggak perlu langsung dilap pakai lap yang besar biar cepat kering. Belum tentu lap tersebut dapat menyerap zat cair. Satu. Yang kedua, habis mandi pakai handuk. Nah, trik untuk membeli handuk, belilah handuk yang bisa menghisap zat cair supaya badan lebih cepat kering. Nah, tidak mesti harus memakai tisu. Yang Bapak sebutkan tadi pakai ranting batang pun juga bisa, akan tetapi kalau batang itu memerlukan ranting batang atau cabang itu yang kecil memerlukan waktu yang sangat lama, bisa 12 jam. Kalau ini jelas kertas tisu sudah membuktikan bahwa daya hisap kapilaritas itu cepat. Karena sel-sel kapilaritasnya itu sangat kecil. Oke? Paham ya anak Bapak ya? Baik. Kecapean ini Bapak ini ya. Nyampe. Jadi kapilaritas adalah daya hisap zat cair melalui zat perantara, boleh seperti ini tisu, atau melalui pipa kapiler. Ini ada kapilernya, yaitu pembuluh-pembuluh sempit di dalam serat tisu. Ini sudah akan mulai jatuh anak Bapak semuanya. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan lagi anaknya. Jadi yang namanya adesi, kohesi, dan kapilaritas itu adalah bahan ajar yang memang satu paket anak Bapak. Ini belum, masih ada satu lagi, namun nanti
Bapak harapkan semuanya harus memahami daripada bahan mengajar yang Bapak sampaikan. Nah, untuk itu sekarang anak Bapak sudah paham harus apa itu gaya ADC, gaya kohesi maupun kapilaritas. Sekali lagi Bapak ingatkan, setiap zat ada gaya kohesi. Kalau dicampur dengan benda lain atau zat lain, maka ada kemungkinan bisa melekat, bisa tidak bercampur, atau bisa bercampur. Nah, keadaan ini gaya adesi yang menentukan, yaitu mengakibatkan dua zat itu akan saling bisa melekat bila dicampurkan. Ini gaya adesi seperti apa? Pertama, bercampurnya air dengan teh atau kopi ataupun susu kental. Nah, ini contoh daripada adesi. Kalau di situ gaya kohesi misalnya, maka susu kental atau kopi, teh tidak akan dapat bercampur. Tapi kalau adesi seperti ini, seperti tinta yang Bapak masukkan ke dalam Yatsari yang barusan Bapak peragankan tadi, itu adesi. Ya. Nah, ada 3 kondisi yang mungkin terjadi jika dicampurkan dua macam zat. Pertama, jika gaya kohesi antar partikel zat berbeda lebih besar, kohesinya lebih besar daripada gaya adesi, maka kedua zat tidak akan bercampur. Contoh, minyak kelapa dicampur dengan air. Jadi minyak kelapa dengan air. Wah, ini masing-masing egois nih. Minyak kelapa inginnya mengadakan gaya tarik-menarik sendiri. Air juga gaya tarik-menariknya sendiri sangat kuat. Berbeda jenisnya. Maka ini menyebabkan kedua zat tersebut tidak akan bisa dicampur. Yang kedua, jika adesi antar partikel zat dengan gaya kohesi itu lebih besar gaya adesinya, maka kedua zat tersebut dapat bercampur merata, seperti air dicampur dengan alkohol. Yang ketiga, jika gaya adesi antar partikel zat yang berbeda lebih besar daripada kohesinya, jadi adesi, daya tarik menarik antar partikel zat yang tidak sama jenisnya, itu lebih besar daripada kohesinya, zat yang sejenis gaya tarik menariknya, maka kedua zat akan saling menempel. Seperti tadi, cat menempel pada tembok, tinta menempel pada kertas, spidol dapat digunakan untuk menulis di whiteboard, dan sebagainya. Ya, Pak Anung. Ya, ini iya, Mas. Sebelum kita lanjut, Pak Anung, ini ada yang tanya nih, Pak Anung dari Hisma N. Jadi pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, daun talas tetap kering meskipun sebelumnya hujan turun dengan lebatnya. Peristiwa ini disebabkan oleh apa ya, Pak? Terima kasih, katanya dari Hisma. Baik, terima kasih Mas Yudis. Anak Bapak yang bertanya tadi, memang itu yang saya butuhkan Mas Yudis, karena apa ya? Sekarang ini kan kita memerlukan bahwa anak tersebut harus berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Namun dari sekian banyak anak, misalnya dalam satu rombel ada 35, yang saya butuhkan tuh yang muncul tuh mungkin paling banyak 5 itu sudah syukur. Kalau kita mencantangkan misalnya hari ini, besok ulangan ya nak ya, bab ini ya Pak. Padahal saya sudah mentargetkan bahwa anak tersebut dalam satu rombel itu harus mendapatkan nilai 70%. Wah, itu sudah bagus kalau capai target. Iya. Syukur yang saya harapkan itu meleset, malah bisa lebih. Melesetnya lebih maksudnya. Ya. Baik, langsung aja Mas Yudis. Ya. Daun talas tetap daun kering. talas. Iya, Air itu kok kenapa
meskipun hujan lebat semalaman, keesokan harinya di atas daun talas itu terbentuk butiran-butiran zat cair yang dapat bergerak ke sana kemari di atas permukaan daun talas dan itu tidak pecah. Hal ini disebabkan, perhatikan, yang ada di atas permukaan daun talas itu kan hanya ada 2 zat aja, yaitu daun talas dan zat cair. Nah, kenapa? Ini yang kita lihat, jangan daun talasnya terlebih dahulu, tetapi saya akan melihat daripada bulatan air itu. Kenapa air itu bulat? Nah, egois banget sih, wong udah di hujan, ditampung, suruh diem, malah nggak mau menyatu dengan saya. Saya ini adalah daun talasnya, Mas Yudis. Okay. Nah, hal ini disebabkan pada pertemuan yang lalu, anak Bapak peringatkan sekali lagi bahwa setiap zat, baik padat, cair maupun gas, itu salah satu cirinya itu memiliki gaya tarik-menarik. Zat cair dalam hal ini bulatan air di atas daun talas tadi itu memiliki gaya tarik-menarik yang sangat kuat di antara, Bapak ulangi, bulatan zat cair tadi di atas daun talas itu mempunyai gaya tarik-menarik yang sangat kuat antara zat cair dengan zat cair. Egois banget. Artinya apa? Bahwa zat cair itu akan cenderung mengumpul kepada sesama zat cair dibandingkan zat cair tersebut bergabung atau mengadakan interaksi gaya tarik-menarik antara partikel zat cair dengan daun talas. Dengan kata lain, Mas Yudi, bahwa gaya tarik-menarik kohesinya air dan air itu lebih kuat kohesinya daripada adesinya. Begitu, Mas Yudi. Mudah-mudahan Isma tadi yang bertanya sudah terjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Anung. Ini dari Ivara Valera. Ini Iva apa Valera namanya sih? Ini dari Instagram nih, Pak. Soal nyamuk yang bisa hinggap di permukaan air. Itu apakah itu termasuk kohesi atau adesi? Atau apa nih, Pak? Itu dari Valera. Oh ya, baik. Terima kasih anak Bapak yang tadi ya, yang bertanya tadi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang barusan tadi Mas Yudi kita katakan harus anak berpikir kritis. Betul. Memang materi ini nampaknya seperti ini, tetapi sangat sulit juga loh. Makanya di depan tadi Bapak sampaikan konsep materi. Saya jawab pakai langsung aja seperti ini anak Bapak. Oke. Nyamuk tadi, Mas Yudi ya? Betul, nyamuk. Kenapa bisa hinggap di atas permukaan air, Pak? Kenapa dia tidak tenggelam? Iya ya. Kalau kita aja taruh tangan aja bisa tenggelam kan? Jangankan itu, Mas Yudi. Apa ini? Kapal yang sangat besar, muatannya ribuan ton, kok nggak dapat tenggelam ya? Nah, kenapa Sementara kerikil kok tenggelam? Jangankan kerikil, puter pasir yang sangat kecil kok bisa tenggelam di atas laut. Tapi yang saya katakan ini tadi, itu tidak ada kaitannya dengan ini dulu. Itu nanti anak Bapak kelas 7 kalau nanti kalian sudah naik di kelas 8 tentang hukum Archimedes. Ya, itu Pak Mas Yudi. Sekarang, nah, apa bedanya? Maaf, sebentar. Nampaknya kurang penuh tangan saya, nanti nyelup. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi, apa bedanya dengan silet yang akan Bapak letakkan di atas permukaan air? Akan tetapi, perhatikan ya. Ini harus sangat hati-hati. Kalau meletakkan silet, harus hati-hati. Yang pertama, keselamatan dalam bekerja itu yang utama.
kehati-hatian itu yang harus kita perhatikan. Nah, kenapa silet ini kok dapat mengapung dan tidak tenggelam sama dengan nyamuk tadi? Hal ini disebabkan yang namanya, sebetulnya nanti Bapak akan mengarahnya ke situ, yang namanya tegangan permukaan zat cair. Jadi ada tegangan permukaan zat cair. Apa itu tegangan permukaan zat cair? Coba kalau kita perhatikan bagian bawah silet, itu kan zat cair. Zat cair ini egois. Dalam hal ini cenderung mengumpul sesama dengan zat cair lainnya. Sehingga gaya tarik menariknya sangat kuat. Yang di bawah silet persis, itu juga ada gaya tarik menariknya, tetapi hanya ke bawah, tidak ke segala arah di dalam zat cairnya yang paling dalam. Kalau zat cair yang paling bawah itu, yang paling dalam itu, banyak sekali gaya tarik menarik antar partikel zat cair. Yang di atas sekarang, yang di atas silet itu juga ada gaya tarik menariknya. Yang di atas silet apa itu? Nggak ada apa-apa. Oh ada Pak, udara. Iya ya, ada udara. Nah kalau udara dengan air kan dua jenis zat yang tidak sama, namanya adesi. Kalau yang di bawah kohesi, gaya tarik menariknya tidak sama, lebih kuat ke bawah. Sehingga seolah-olah permukaan zat cair tersebut semacam ada selaputnya. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Sehingga di sini ada gaya tarik menariknya di dalam air dengan yang di atas tadi tidak sama. Kalau di dalam IPA resultan. Nah, kalau di dalam kelas nanti mudah-mudahan cepat anak Bapak semuanya. Kalau Bapak mengatakan resultante boleh, resultan juga boleh. Resultan gaya yang ke bawah dengan yang ke atas itu tidak sama, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan gaya tarik. Oleh sebab itu, inilah kenapa silet dapat mengapung atau tidak tenggelam di dalam zat cair. Atau pertanyaan dari anak Bapak tadi, nyamuk Pak? Iya nyamuk. Saya rasa kan sama. Nyamuk juga seperti itu, nyamuk atau serangga ya. Namun tadi Mas Yudis kita mengatakan kenapa kapal yang berlayar tidak tenggelam, sementara kerikil Mas Yudi lempar ke laut tenggelam. Nah ini juga bisa sekarang kita hubungkan dengan tegangan permukaan. Jika tadi kan ada perbedaan gaya yang tidak sama, lebih kuat yang di bagian bawah. Nah, jika benda tersebut atau silet tersebut mendapatkan beban atau berat yang sangat besar atau lebih besar gayanya di atas daripada gaya tariknya yang di bawah. Mungkin itu Mas Yudi. Oke, terima kasih Pak Anung. Ini ternyata anak-anak SMP 29 ini berpikir kritis juga Pak ya. Aduh, saya juga nggak tahu ya Mas Yudi ya. Bukannya saya ya kalau menyuruh memang iya sih, jangan sampai hanya mendengar tanpa imbauan dari gurunya nggak dilaksanakan. Nah ini sebetulnya bukan harapan dari Bapak Ibu guru majelis nih. Oke. Oke, nah ini dia. Ini juga yang adik-adik dari SMP 29 yang sedang mendengarkan dan juga menonton lewat live YouTube kita di channel RRI Batam. Jangan lupa, ini tugasnya jangan lupa ya, dan tetap berikan komentar-komentar yang relevan dengan pelajaran hari ini karena akan dipilih nanti 3 orang pemenang yang akan mendapatkan masing-masing kuota 20 GB
internet reguler dan juga masker untuk kamu dan orang rumah kamu pastinya yang satu rumah ya, dapat semua nanti masing-masing. Nah, ini juga tugasnya jangan lupa nih, merangkum materi pembelajaran dari Pak Anung hari ini dan bisa kirim lewat linknya, itu sudah di-pin komennya. Jadi jangan sampai pin komennya itu di delete ya. Itu bisa lihat juga ini barusan diposting lagi sama operator kita. Ada di situ linknya bisa diakses untuk anak-anak SMPN 29 ya. Yang hari ini bisa mengerjakan tugasnya, merangkum materi. Oke, Pak Anung, ini waktu kita sudah hampir habis, sudah mau 1 jam ternyata Pak. Yang Waduh. kurang sebenarnya. Kurang Pak. sebetulnya. Nah itulah. Masih banyak Pak yang mau. Iya Mas Justis. Sebetulnya ya bagaimana lagi anak bapak semuanya. Tapi kalau ngelihat antusiasmenya dari adik-adik SMP 29 juga dengan pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya banyak yang tertarik juga sebenarnya Pak. Ini penasaran gitu kan. Cuman memang karena waktu sangat terbatas. Jadi ya sekali lagi mohon maaf kepada anak-anak bapak juga yang sedang belajar di rumah Mas Yudi. Oke. Ya. Nah ini Pak, kita masih punya waktu untuk Pak Anung memberikan rangkuman dan juga penjelasan terakhir untuk menutup kelas kita pada hari ini. Silakan Pak Anung. Baik, terima kasih Mas Yudis yang sudah menyediakan media seperti ini. Sangat efektif, ternyata banyak juga anak bapak yang reaksi juga Mas Yudis. Yang pertama anak bapak semuanya, bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa di dalam PJJ ini kalian selalu kalau ada jadwal belajar juga harus belajar ya. Yang penting kuasai konsep. Yang kedua, pada materi ajar kali ini Bapak jelaskan melalui sebuah rangkuman, yaitu sekarang anak Bapak sudah katakanlah paham apa itu yang dinamakan dengan kohesi. Yang kedua, apakah itu kohesi. Yang ketiga, kapilaritas. Malah sebetulnya yang kedua itu meniskus dan tegangan permukaan, tapi tegangan permukaan tadi malah sudah didahului. Sangat terima kasih sekali. Jadi ya. Kemudian yang terakhir, anak bapak jangan lupa bahwa setiap belajar itu bapak ibu pasti akan meminta tagihan dalam bentuk proses pembelajarannya. Barangkali seperti itu Mas Yudis. Iya, oke Pak Anung. Jangan lupa ya, ini sahabat kreatif juga adik-adik SMPN 29 ini dirangkum materi pembelajarannya hari ini. Itu Pak Anung kalau boleh tahu deadline pengumpulannya kapan ya Pak Anung tugasnya? Kalau sekarang anak bapak itu sedang menyaksikan atau melihat bapaknya sedang mengajar seperti ini Mas Yudis. Itu kan kalau guru itu kan ada yang memberi deadline, bahkan ada yang kejem. Betul. Tapi kan bukan berarti saya harus dinilai Mas Yudis. Pak Anung itu nggak apa-apa. Ya memang seperti ini saya Mas Yudis. Namun kalau yang namanya tugas ya tugas. Betul. Siapa bilang tugas sama Pak Anung gampang? Saya juga punya prinsip lah Mas Yudis. Oke. Nilai itu tidak boleh sembarangan diobral. Gampang Pak Anung. Kalau saya mendengar seperti itu tentunya apa yang saya katakan ya tentunya harus marah ya Mas ya. Tapi enggak, dalam hal ini Bapak akan memberikan keleluasan pada anak Bapak didik semuanya, khususnya di kelas 7. Ini hari Rabu. Hari Rabu. Bagaimana kalau hari Sabtu sampai pukul 12 siang. 12 siang hari Sabtu ya Pak? Iya. Oh, panjang sekali Pak ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih ada 3 hari. Iya. Mas Yudis tadi kan lihat saya, wah ini kejem nih Pak Anung pasti. Kan gitu. Saya cuma nanya Pak, deadline-nya kapan? Iya. Karena kan mungkin ada gitu kan yang mungkin mau memberikan pembelajaran berikutnya, jadi harus diselesaikan dulu mungkin besok apa-apa. Tapi ini hari Sabtu Pak ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam 12 siang. Iya. Jadi begini Mas Yudis. Ya. Kalau tidak memakai media dari RRI, bahkan anak Bapak itu saya pakai Google Classroom. Satu, yang kedua boleh Google Sheet, ada Padlet. Banyak sebetulnya banyak platform pembelajaran itu. Oke. Makanya agar apa ini supaya anak Bapak itu seneng
Jadi tidak monoton. Apa anu kok ngirim Google Classroom seperti ini terus? Capek ya. Lama kelamaan nanti ketimbul Bosan, keduluan. Jadi Bapak harapkan jangan sampai anak Bapak semuanya itu jenuh dengan platform pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya, karena memang situasinya yang mengendaki demikian, Mas Yudi. Betul. Jadi juga saya mengucapkan terima kasih juga Mas Yudi kepada Bapak atau Ibu orang tua siswa yang selama ini mungkin masih di hadapan laptop atau HP-nya melihat siaran ini, Mas Yudis, bahwa sedang anaknya juga mungkin mengikuti, merangkum, sekaligus juga syukur alhamdulillah. Bahkan kalau mendengar kita tadi ngomong datanya harus itu Pak Nung bilang hari Sabtu jam 12 kan gitu kan? Iya benar. Nah itu kan saya, tetapi yang berperan sangat penting yang saya harapkan sebagai guru di sekolah itu malah justru Bapak dan Ibu orang tua di rumah. Begitu Mas Yudi. Oke, Ya. baik Pak Anung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga Pak Anung Sama-sama, untuk Mas hari ini. Yudi. Dan ini sebelum kita closing, saya mau ngingetin juga nih, aku mau ngasih tahu juga buat sahabat kreatif dan juga adik-adik yang mungkin tadi terlambat bergabung ya. Jangan khawatir karena deadline juga 3 hari kan, sampai hari Sabtu. Nanti siang atau sore, mungkin amannya jam-jam 3 itu sore, kamu udah bisa nonton lagi siaran ini, penjelasan Pak Anung bisa ditonton lewat channel YouTube RRI Batam. Jadi setelah streaming nanti bisa ditonton kembali. Jadi jangan khawatir bagi yang menonton tuh di tengah-tengah ya. Cuman kalau yang baru nonton tengah-tengah dan mungkin tidak sempat kelewatan, nanti menonton siaran ulang, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Jadi karena ini live-nya aja, kalau hadiah tuh di live-nya aja. Masih mencari 3 pemenang, nanti akan diumumkan di Instagramnya SMPN 29. Jadi jangan sampai kamu tidak memfollow, apalagi kalau kamu adalah anak SMPN 29 dan tidak tahu kalau sekolah kamu punya akun Instagram. Wah, amit-amit, jangan sampai ya. Di-follow dulu Instagramnya SMPN 29, bisa dicari di Instagram. Kalau nggak tahu langsung di-search saja, nanti akan diumumkan lewat situ. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Anung sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita berikan pembelajaran hari kelas hari ini bermanfaat dan juga bisa dipahami oleh adik-adik semua dan menambah wawasan kita semua tentunya. Saya juga nambah wawasannya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yudi. Oke, baik. Kalau gitu sahabat kreatif, kita tutup kelas hari ini di Belajar RRI hari ini bersama Bapak Anung Amarudin dari SMPN 29 tentang kohesi, adesi, dan kapilaritas. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Belajar di RRI setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, tetap di 105,5 MHz dan juga di channel YouTube RRI Batam, langsung di RRI Batam live. Akhir kata aku Yudis pamit, Pak Anung juga pamit. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Terima kasih sudah belajar di Pro 2. Ketemu lagi di kelas berikutnya ya.